warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari Kimia 2 kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kimia organik. Sebelum itu, perkenalan terlebih dahulu, saya Muhammad Faktur Dewan dengan NPM 020. Perkenalkan, nama saya Adalah Kamila dengan NPM 081. Dan nama saya Syatul Aulia Sabita dengan NPM 130. Oke, selanjutnya itu definisi dari kimia organik. Jadi, apa itu kimia organik? Kimia organik adalah studi ilmiah yang mempelajari mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa dari kimia. Selanjutnya, senyawa organik juga adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, serta oksida karbon. Untuk senyawa hidrokarbon sendiri, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H yang berikatan. Nah, senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi dua, itu karbon alifatik jika rantai karbonnya terbuka dan karbon siklik yang rantai karbonnya tertutup. Nah, senyawa hidrokarbon sendiri memiliki rumus HX, CX, HX, Y dengan X dan Y tergantung golongan hidrokarbon. Dan contoh dari senyawa hidrokarbon tuh kayak misalnya minyak tanah, bensin, gas alam, dan plastik. Next. Nah, untuk diagram hidrokarbon sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi hidrokarbon itu terbagi menjadi dua, yaitu rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau siklik. Di rantai alifatik sendiri terdapat dua pembagian, yaitu jenuh yang termasuknya yaitu alkana dan tidak jenuh, yaitu contohnya alkena dan alkona. Sedangkan untuk yang rantai tertutup atau alisiklik, contohnya seperti sikloalkana dan sikloalkena. Sedangkan untuk aromatik sendiri, yaitu ada tiga, benzena, naftalena, dan antrakena, yang akan dibahas di selanjutnya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai hidrokarbon alifatik. Nah, hidrokarbon alifatik ini merupakan rantai terbuka yang terbagi menjadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Senyawa yang tergolong ke dalam hidrokarbon jenuh ini termasuk ke dalam golongan alkana. Sedangkan untuk senyawa hidrokarbon tak jenuh itu sendiri mengandung ikatan rangkap dua antar atom karbonnya yang disebut dengan alkena dan ikatan rangkap tiga yang disebut dengan alkona. Selanjutnya adalah alkana. Jadi, alkana secara singkat merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Jadi, rumus alkana ini adalah CnH2n plus 2, yang dimana deret alkana ini memiliki beberapa nama. Yang pertama itu ada metana dengan rumus molekul CH4, selanjutnya ada etana dengan C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, serta yang terakhir ada dekana C10H22. Jadi sifat alkana ini sering disebut sebagai parafin, yang dimana memiliki afinitas yang rendah. Hal ini juga sesuai dengan sifat alkana, yaitu memiliki afinitas yang rendah terhadap senyawa lain dan relatif inert. Alkana ini bereaksi dengan senyawa lain dalam kondisi yang sesuai. Alkana bereaksi dengan oksigen selama proses pembakaran. Produknya adalah karbon dioksida dan air, serta membebaskan sejumlah energi dengan bentuk yang panas. Contohnya adalah gas metana yang bereaksi dengan oksigen. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari alkana itu sendiri, yang dimana yang pertama itu ada sukar bereaksi, yang kedua ada semakin tinggi rantai karbon, titik didih akan semakin tinggi pula. Selanjutnya yang ketiga, mudah larut dalam pelarut nonpolar, serta sumber utama gas alam dan petroleum. Nah, selanjutnya ada tata nama senyawa alkana, yang dimana alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N atau normal.
Selanjutnya, alkana rantai bercabang diberi nama dengan urutan nomor alkil cabang. Nama alkil cabang ini dengan nama rantai utama. Contoh yang pertama ini ada empat rantai dengan di rantai kedua ini memiliki cabang yaitu CH3. Nah, jika cabangnya itu CH3 berarti namanya adalah metil. Penamaannya ini harus dari yang cabangnya terdekat karena cabang 2 ini lebih dekat dengan nomor 1, maka pembacaannya itu dari kiri ke kanan. Jadi namanya dari rantai ini adalah 2-metil butana. Begitu. Nah, untuk alkena sendiri yang merupakan hidrokarbon yang mengandung suatu ikatan rangkap 2 antara atom C yang berurutan dengan rumus umum alkena yaitu CnH2n. Seperti contohnya etana yang memiliki rumus molekul C2H4, propena yang memiliki rumus molekul C3H6, dan seterusnya. Untuk ciri-ciri senyawa alkena sendiri, yang pertama tuh sifatnya sama dengan alkana tapi lebih reaktif. Dan yang kedua itu gas tak berwarna, dapat dibakar, bau yang khas, eksplosif dalam udara pada konsentrasi dari 3 sampai 34%. Dan yang terakhir, terdapat dalam gas batubara yang biasa pada proses cracking. Selanjutnya untuk tata nama senyawa alkena sendiri, jadi alkena itu rantai lurus yang diberi nama dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Dan yang kedua, alkena rantai cabang diberi nama dimulai dari nomor cabang atau alkil, nama cabang atau alkil, nomor ikatan rangkap, dan nama alkena. Jadi dimulai dari yang paling terdekat dengan rangkap 2 yang ada di C, lalu dilanjut ke sebelah kanannya. Sehingga dalam rumus di sini, rumus molekulnya disebut 2-metil 1-butena. Alkuna merupakan deret senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang dalam tiap molekulnya mengandung satu ikatan rangkap 3 di antara 2 atom C yang berurutan. Rumus umum dari alkuna itu sendiri adalah CnH2n-2. Nah, di sini dapat kita lihat tabel deret alkana dengan rumus molekulnya, di mana etuna memiliki rumus molekul C2H2, propuna dengan rumus molekul C3 dan C3H4, dan begitupun selanjutnya dengan deret-deret alkana yang lain. Alkona sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, alkona ini merupakan suatu gas yang tidak berwarna dan memiliki bau yang khas. Alkona merupakan suatu senyawa endotherm sehingga mudah meledak dan sifat-sifatnya menyerupai alkena namun lebih reaktif. Untuk tata nama senyawa alkona itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu alkona rantai lurus diberi nama dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap, dan alkona rantai bercabang yang diberi nama dimulai dari nomor cabang atau alkil, nama cabang atau alkil, nomor ikatan rangkap, dan nama alkona. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, penamaan alkona dimulai dari rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap, sehingga penamaan dimulai dari kiri ke kanan dengan cabang yang ada di rantai nomor 3, sehingga penamaannya 3-metil 1-butena. Oke, selanjutnya kita masuk ke hidrokarbon siklik. Apa sih hidrokarbon siklik itu? Jadi, hidrokarbon siklik yaitu senyawa hidrokarbon yang mengandung karbon serta saling berikatan membentuk suatu cincin atau lebih. Hidrokarbon siklik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu asiklik dan juga aromatik. Untuk hidrokarbon alisiklik sendiri yang merupakan rantai karbon jenuh yang membentuk cincin. Nah, senyawa alisiklik itu terbagi menjadi 2, yaitu sikloalkana yang merupakan tipe alkana yang memiliki 1 atau lebih cincin atom karbon pada struktur molekulnya. Di mana untuk sikloalkana sendiri tidak memiliki ikatan rangkap dan memiliki rumus kimia CnH2n+1. Sedangkan yang sikloalkena merupakan senyawa yang memiliki ikatan 2 rangkap dan memiliki rumus kimia CnH2n. Oke, selanjutnya ini ada aromatik.
senyawa hidrokarbon aromatik ini merupakan struktur cincin hidrokarbon tak jenuh yang menunjukkan stabilitas yang tidak biasa karena terdapat aromatisitasnya. Nah, hidrokarbon aromatik ini terbagi menjadi benzena, naftalena, dan antrasena. Baik, berikut adalah beberapa contoh soal mengenai rantai senyawa hidrokarbon yang bisa teman-teman kerjakan. Namun, harap di-pause terlebih dahulu videonya, karena setelah beberapa soal tersebut akan langsung terdapat kunci jawaban. Selamat mencoba! Halo semuanya. Kenalin, aku Yaya. Aku Melo. Aku Kiki, selamat datang di pertualangan kita bertiga. Seperti yang sudah teman-teman lihat, di sini kita sedang berada di Sungai Citarum. Sungai ini sangat terkenal karena pencemarannya. Nah, di sini kita bertiga akan menjelaskan bagaimana cara penanggulangan dari pencemaran di Sungai Citarum ini. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan bioremediasi. Bioremediasi sendiri adalah penggunaan mikroorganisme untuk mendegradasi atau mendetoksifikasi pencemaran lingkungan. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri alami yang berasal dari daerah yang tercemar maupun bakteri yang diisolasi dari daerah lain lalu diintroduksi ke daerah yang tercemar. Cara yang kedua adalah dengan melakukan remediasi kualitas air. Remediasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Seperti contohnya adalah penggunaan eceng gondok. Remediasi ini dilakukan melalui proses adsorpsi dengan media serbuk eceng gondok dan rasio yang digunakan adalah 1:4, yaitu 1 kg serbuk untuk 4 liter hidrokarbon. Cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan biodegradasi hidrokarbon. Proses biodegradasi hidrokarbon dalam pengolahan air limbah tercemar minyak dapat dilakukan dengan menggunakan lumpur aktif. Lumpur aktif bekerja secara biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme yang berperan dalam biodegradasi hidrokarbon yang terkandung di dalam limbah air. Setelah melakukan langkah-langkah yang telah kita sebutkan, perlahan-lahan air sungai akan kembali jernih dan terhindar dari pencemaran. Jangan lupa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Bye-bye!